له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وبارك وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Wabad, Alhamdulillah, senang sekali saya berada di kesempatan yang berbahagia dan barokah ini, duduk di samping seorang yang kalau saya boleh menyampaikan, saya cuma punya buku tentang pernikahan beberapa saja. Dua di antaranya itu dari Ustadz Faudil Azim yang kupinangkau dengan hamdalah, dan satunya lagi dari beliau ini yang nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Gambar covernya itu ada, mohon maaf saya cuma punya itu ya. Maksudnya saya saja malu sekarang bacanya. Covernya itu ada naik sepeda pacaran, ada siluet hitam putih. Sementara saya sendiri ketika SMA itu selalu naik sepeda. Tahun 2003 saya masih belum punya istri, saya punya bayangan, waduh kelihatannya menarik sekali kalau saya bisa bonceng istri saya. Ternyata setelah menikah, istri saya nggak mau dibonceng sepeda. Berikutnya selawat serta salam tersanjung kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melimpahkan segenap waktu usaha untuk membimbing kita dari zaman ke-8 menuju ke zaman yang terang benderang ini. Dan yang ketiga, marilah kita berdoa semoga kesempatan yang kita punya saat ini, waktu yang ada bersama kita saat ini, diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Topik sesi pertama kita saat ini adalah membentuk keluarga muslim sejati menuju peradaban madani. Sebuah topik yang sangat besar, yang saya sendiri sangat bertanya-tanya dan ingin mendapatkan penjelasan dari beliau tentang keluarga muslim sejati itu seperti apa, kemudian apa hubungannya keluarga muslim dengan peradaban madani, terutama mungkin berkaitan dengan dalam 24 jam terakhir ini ada 2 pemboman yang kita dengar, dan seterusnya. Insya Allah tanpa memperpanjang, dan saya pikir tidak perlu lagi menjelaskan siapa beliau, saya sampaikan waktu dan kesempatan kepada beliau untuk memberikan petuah nasihat kepada kita sekalian. Monggo Ustaz. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyati min indillahi tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Jazakallahu anna khairan. Sebenarnya lebih tepat kalau saya jadi MC dan beliau yang berbicara pada kesempatan hari ini, tetapi beliau dengan rendah hati telah berkenan untuk menjadi moderator acara ini, dan mudah-mudahan menjadi sumber keberkahan dari acara yang kita laksanakan. Tugas beliau sebagai moderator bukan cuma menengahi, tetapi kalau saya menyampaikan yang bengkok mohon diluruskan, kalau saya menyampaikan yang kurang mohon ditambahi, kalau saya menyampaikan yang salah mohon dikoreksi.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai ailiyah atau nilai keluarga menempati tempat yang tinggi di dalam dinil Islam ini. Ketika Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala merumuskan di antara maqasid syariah ad-daruriyah, di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan tasyrik, memberikan syariatnya kepada kita, yang primer, yang sering disebut sebagai daruriyatul khamsin, 5 perkara paling primer dalam maksud tujuan syariat itu. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan dan kelangsungan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan qanun aili, undang-undang tentang keluarga di dalam Al-Quran, yang menempati bagian yang sangat luas, membentang dari surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, sampai nanti di bagian belakang ada surah At-Talaq dan surah-surah yang lain. Undang-undang tentang keluarga yang sangat agung ini demi untuk agar setiap kita membangun sebuah kehidupan berumah tangga, berkeluarga sesuai dengan sunnah fitrah kita sebagai laki-laki dan perempuan untuk dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana tercapai tujuan syariat untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas kehidupan kita sebagai umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berpesan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengatakan wal yakhsha, hendaklah merasa khasyah, takut. Siapa? Alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, generasi, anak keturunan, di'afan, dalam keadaan mereka itu lemah. Khafu, yang mereka senantiasa khawatir, alaihim, atas anak keturunan itu. Falyattaqullah, maka obatnya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka senantiasa mengatakan qaulan, perkataan sadidan, yang lurus, yang lempang, yang tidak bengkok. Allah Subhanahu wa ta'ala menyisipkan pesan ini. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka senantiasa khawatiri, yang dengan itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang lurus, lempang. Ayat ini tersisip di antara ayat-ayat tentang mawaris, tentang aturan-aturan pewarisan harta, sehingga sebagian orang merasa keliru memahami ayat ini. Dikiranya ayat ini tentang bahwa lebih baik tinggalkan anak cucumu dengan warisan harta yang banyak daripada dengan harta yang sedikit yang membuat kamu khawatir. Justru Al-Alama As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman mengatakan ayat ini bicara bahwa warisan berupa harta dunia tidak akan cukup sama sekali untuk anak-anak kita. Yang kita harus upayakan kepada mereka justru adalah warisan non-bendawi, non-duniawi, yang akan menjadi bekal mereka menghadapi kehidupan apapun yang terjadi kelak. Sebab mereka hidup untuk zaman yang bukan lagi zaman kita, yang kesulitan-kesulitannya tidak akan bisa diatasi hanya dengan harta dunia. Meninggalkan generasi di belakang dalam keadaan lemah itu disebabkan tidak adanya pewarisan nilai yang kukuh, yang nilai yang kukuh dalam sebuah keluarga hanya dapat diwariskan, hanya dapat diberikan kepada anak-anak kita dengan takwa kepada Allah dan kejujuran, qaulan sadida. Sebagai bukti sejarah, sering diajukan satu kisah tentang sebuah keluarga yang luar biasa, namanya Daulah Bani Umayyah. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik, salah seorang penguasa Daulah Umayyah, meninggal dunia,
maka masing-masing anaknya mendapatkan warisan berupa uang. Selain kebun-kebun yang luas dan ternak-ternak yang banyak, uang untuk masing-masing anaknya Al-Walid bin Abdul Malik, satu orangnya adalah 40 juta dinar. Satu dinar 4,25 gram emas. Kalikan 40 juta. Menggoyang akuntan dan matematikawan. Oh iya, beliau. Saya kalau sudah lihat angka sering pusing sendiri, Pak. 40 juta dinar yang mereka dapatkan dari ayahnya. Ba'da Al-Walid memerintah, digantikan adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman meninggal, digantikan oleh adik iparnya namanya Umar bin Abdul Aziz, sekaligus sepupunya. Jadi ini ada dua bersaudara namanya Abdul Aziz bin Marwan dan Abdul Malik bin Marwan. Yang jadi penguasa Abdul Malik bin Marwan, dan anak-anaknya nanti menjadi penguasa-penguasa. Selain Walid ada Sulaiman, ada Yazid, ada Hisham. Nah, di tengah-tengah di antara empat putra ini ada sisipan gara-gara Sulaiman bin Abdul Malik diberi nasihat oleh Raja bin Haywah, dia angkat adik iparnya, suami dari Fatimah binti Abdul Malik, namanya Umar bin Abdul Aziz, sepupunya sendiri, untuk memerintah. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, 2,5 tahun saja memerintah, maka warisan untuk anak-anaknya masing-masing 8 dirham. 8 dirham. 1 dirham itu 3,5 gram perak. Kalau di Indonesia kemarin saya tanya salah seorang yang punya bisnis wakala, 1 dirham sekarang berapa? Kata dia sekarang ya kira-kira 80.000 rupiah. Jadi 8 kali 80.000 cuma 560.000 rupiah warisan untuk masing-masing anaknya Umar bin Abdul Aziz itu. Sehingga adik iparnya yang lain yang namanya Maslamah bin Abdul Malik mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau kasihan kepada anak-anakmu dan generasi penerusmu? Amanahkanlah kepadaku, tunjuk aku untuk menjadi wali mereka, biarkan aku yang menafkahi mereka dan memberikan hibah kepada mereka. Wahai Maslamah, kata Umar bin Abdul Aziz, aku telah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada dirimu, yang aku yakin pemberian dari yang kutitipi ini jauh lebih bersih dan lebih berkah daripada pemberian dari hartamu. Kata Maslamah, siapa yang lebih kaya dari aku dan pemberiannya lebih bersih dan berkah dibanding aku? Kata Umar bin Abdul Aziz, aku menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz wafat kira-kira pada tahun 102 Hijriyah. Tidak lama kemudian, hanya kira-kira 20-an tahun, Bani Umayyah runtuh. 20 tahun setelah Bani Umayyah runtuh, orang-orang melihat anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar zakat terbesar di zamannya. Sementara anak-anak Al-Walid bin Abdul Malik ada yang terbunuh, dikejar-kejar, menjadi gelandangan, pengemis di kota Damaskus. Warisan tidak cukup hanya berupa harta. Untuk anak-anak kita, berapapun besarnya, yang kita perlukan untuk mereka adalah takwa kita kepada Allah dan kejujuran kita. Yang dua hal inilah yang menenteramkan hati kita ketika meninggalkan mereka. Yang membuat tentram kita bukan anak-anak kita, tetapi berasal dari perjuangan kita sendiri, yaitu takwa kita kepada Allah dan juga kejujuran kita. Itu yang akan membuat kita tenang meninggalkan anak-anak kita kelak. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunan keluarga yang akan menjadi pilar peradaban adalah yang dibangun di atas dasar dua hal ini, takwa dan kejujuran. Nilai-nilai itu, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Kita fahami bersama dalam rumusan Hujjatul Islam Al-Ghazali terdiri dari 5 perkara setidaknya. Takwa itu yang pertama muraqabah. Bagaimana membangun keluarga kita di atas nilai-nilai pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bapak dan suami, ibu dan istri menanamkan ke dalam diri mereka satu perasaan yang sangat kuat tentang bahwasanya Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah bersamaku. Atas semua hal yang dia lakukan di dalam hidup ini. Dia yakin bahwa ada raqibun atid, malaikat yang tidak pernah lepas senantiasa mengawasi dan mencatat. Catat tidak berarti ditulis dengan tangan. Saya kira teknologinya malaikat jauh lebih maju daripada CCTV kita. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hisab, di antaranya beliau tampakkan dalam sebuah pernyataan bahwa ketika seorang dihisab, dia sungguh sebenarnya telah diadab. Sebab apa? Ditampilkan kepadanya semua hal yang menjadi karunia Allah baginya di satu sisi, dan ditampilkan kepadanya semua yang diperbuatnya dengan karunia Allah itu. Ada nikmat, ada amal, ditampilkan semuanya, dan rasa tersiksa dari seorang hamba yang dihisab berasal dari bahwa dia menyadari semua nikmat yang berasal dari Allah ternyata lebih banyak dia gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Pilar ini, pilar muraqabah. Karena Nabi menyatakan sungguh setiap anak Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihisab, dia akan mengucurkan keringat dingin karena rasa malu kepada Allah. Maka ada yang tenggelam di dalam keringatnya itu sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai pundaknya, atau bahkan tidak tampak sama sekali dirinya itu. Muraqabah. Yang kedua adalah mu'ahadah. Rumusan Al-Ghazali tentang takwa adalah mengingat kembali janji kehambaan kita kepada Allah ketika kita mengatakan kepada dia yang bertanya, alastu bi rabbikum, kita mengatakan, bala, syahidna. Benar ya Rabbi, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rizki kami, pengatur segala urusan kami, pemilik kami, penguasa kami, kelak yang akan meminta pertanggungjawaban kami atas amanah di muka bumi ini. Mu'ahadah itu kita turunkan dalam breakdown-nya adalah rencana-rencana amal soleh di sepanjang kebaikan hidup kita. Rencana-rencana amal soleh di sepanjang hayat kita. Seorang mukmin yang mengisi hatinya dengan niat-niat baik, rencana-rencana baik, rencana-rencana ketaatan, terus-menerus tanpa henti, maka dia berada dalam kebaikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, inwil khair, selalu niatkan kebaikan. Fa innaka ma zalta bi khairin ma nawaital khair. Sesungguhnya engkau tidak henti berada dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Karena mukmin itu yang niatnya mungkin memang kadang tidak kesampaian, tetapi memang niatnya mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mukmin khairum min amali, kata Nabi SAW. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kalau bercandaannya dulu suka guru-guru kita mengatakan, kalau ada di Indonesia ya, uang di dalam dompet 120.000, kotak infak lewat, berapa yang masuk? 20. Kalau jumlah uangnya meningkat menjadi 130.000, 100-an 20.000, 20 ribuan dan 10 ribuan, kotak infak lewat, berapa yang masuk? 10. Kok turun? Padahal jumlah uangnya naik. Kalau ada 100-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, jumlahnya 135. Berapa yang masuk? Turun lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang yang masuk sama-sama 10.000 rupiah, tapi bisa sangat berbeda nilainya antara seorang mukmin dengan yang belum mukhlis di dalam keimanannya. Kalau dia mukmin, kotak infak lewat, dia mengatakan kepada Rabbnya Azza wa Jalla dalam hatinya menjerit, ya Allah, ingin sekali hamba berinfak banyak-banyak ya Rabbi. Ingin sekali 1 juta hari ini, 1 juta besok, 1 juta besoknya lagi ya Allah. Tapi Engkau maha tahu, yang di dompet tinggal 110.000, itu pun jatah seminggu.
maka ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ketika hanya mampu berinfak 10.000. Lalu masuk 10.000. Itu mukmin. Karena niatnya banyak sekali, yang masuk cuma 10.000. Itu mukmin. Yang berbeda kalau kemudian kotak infaknya lewat, dia mengatakan berada, ini kotak infak rese amat lewat depan saya. Mana pada ngeliatin lagi. Aduh, kalau enggak masukin, nggak enak. Ambil dompet, ya nggak ada uang kecil, adanya 10.000-an. Lalu kemudian masuk 10.000. 10.000 yang pertama sangat berbeda nilainya dengan 10.000 yang kedua. Inilah takwa itu. Dari muahadah, rencana-rencana kebaikan selalu ada dalam dirinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kusimat ibadullahi ba'arba'ati aqsamin. Hamba Allah itu kalau diringkas cuma 4 macam saja sih. 1, abdun atahullahul ilma wal mal. Ada hamba diberi Allah itu ilmu dan harta berlimpah. Lalu dia bertakwa kepada Allah, lalu dia memberi dengan hartanya itu segala kemanfaatan, kemaslahatan untuk orang-orang di sekitarnya. Ini sebaik-baik hamba. Orang kedua, abdun atahullahul ilma walam yu'tihil mal. Ada hamba diberi Allah ilmu berlimpah tetapi tidak diberikan harta. Lalu dia bertakwa kepada Allah tetapi berbuat semampunya, dan dia dalam hatinya selalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku seperti hamba yang pertama itu ya Allah, maka aku juga akan berbuat seperti dia ya Allah. Nah, orang kedua ini kata Nabi SAW, fa'ajruhuma sawa, pahala mereka sama. Maka itu Mas Nuha tahu kita kalau di Jogokarian suka bercandaan. Saya misalnya ngomong sama Haji Hamid Ji, saya itu kalau diaudit ya kira-kira kekayaannya 1/1000 jenengan. Lah ini untuk acara besok itu saya kok alhamdulillah Ji bisa nyisikan 100.000. Lah 1.000 kali lipatnya ditunggu ya Ji ya gitu. Karena ini proses bagaimana kemudian kita meniatkan, kalau saya jadi seperti beliau. Kita punya di Jogokarian namanya Haji Hamid, orang yang sangat dermawan. Kita bilang, ya Allah, saya pengen seperti beliau. Hamba ketiga, abdun atahullahul mala walam yu'tihil ilm. Ada hamba diberi Allah harta berlimpah, tidak diberi ilmu. Dengan itu dia tidak mampu bertakwa kepada Allah, sehingga kemudian dia gunakan hartanya untuk berbagai kesia-siaan, bahkan kemaksiatan. Ini seburuk-buruk hamba kata Nabi. Tetapi ada hamba yang lebih parah, yaitu hamba keempat, tidak diberi ilmu, tidak diberi harta, tapi dalam hatinya selalu mengatakan, ya Allah, kalau saya diberi kayak hamba yang ketiga itu, saya juga bisa maksiat sedahsyat dia. Dia selalu mengisi hatinya dengan niat-niat kemaksiatan. Kata Nabi SAW, fawasnuhuma sawa, timbangan dua orang ini sama di sisi Allah SWT. Jadi yang kedua, muahadah itu terus mengisi hatinya dengan niat-niat baik. Saya hari ini mau begini, saya besok mau begini, saya tuh besoknya lusa lagi begini, saya mau begini, terus menerus. Sehingga Nabi gambarkan sampai hari kiamat tiba pun, hari ini masih ada segenggam kurma, tahu besok kiamat saja tetap ditanam. Karena apa? Dia seorang yang punya muahadah kepada Allah. Yang ketiga, muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap saat dia selalu menghitung dirinya, karena dia tahu menghitung dirinya sejak sekarang meringankan hitungan untuknya kelak di akhirat. Dia pertimbangkan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya, terus menerus. Dan dia selalu merasa dosanya real, tetapi amal solehnya belum tentu diterima Allah. Muhasabah. Yang keempat, muaqabah. Kata Al-Ghazali, dia mampu untuk menghukum dirinya sendiri. Sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memasuki kebunnya. Ketika di kebunnya sedang ranum-ranum buahnya. Dan dia keluar dari kebunnya dalam keadaan sholat asar sudah bubar. Padahal di antara rencana ketaatannya selalu, yang selalu dimuhasabi adalah ingin sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Begitu keluar dengan penuh sesal, dia hadap Sayyidina Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kebun itu telah menghalangi aku untuk sholat asar bersamamu. Bagaimana kalau aku sedekahkan semuanya di jalan Allah? Kata Nabi SAW, wahai Umar, sedekahkan hasilnya.
tahanlah kebunnya untuk tetap kau usahakan. Kita juga kadang begitu, masuk ke mall, lalai sholat, keluar dari mall, ya Allah, mall ini melalaikan saya dari Engkau, saya sedekahkan seluruhnya. Kalau sudah dibeli, gitu ya. Yang kelima, mujahadah. Mujahadah itu mempertahankan amal-amal yang kemudian kita pelihara dengan baik. Ahabul a'mal ilallahi adwamuhu wa inqallah. Amal yang paling dicinta Allah itu adalah yang paling dawam, terus menerus, tanpa henti, sambung menyambung, kontinu menjadi rutinitas, meskipun dia sesuatu yang sedikit, kecil. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada alasan kenapa amal yang sedikit tetapi kontinu itu lebih cinta Allah. Satu, karena dia semakin menipiskan riya, sum'ah, ujub. Jadi kalau kita infak, sekali infak langsung 1 M, itu untuk mencegah ujubnya susah, untuk mencegah riyanya susah, untuk mencegah sum'ahnya susah. Tetapi kalau 1 miliarnya itu dicicil sehari 100.000, makin lama makin gak terasa, makin lama makin di dalam hati imun. Kata ibu saya, dipuji atau dicaci, dikomentari apa enggak, ada orang lihat apa enggak, ada orang dengar apa enggak, makin gak beda. Terus dia latihan untuk menuju ke puncak keikhlasan. Itu mempertahankan amal secara dawam, terus menerus. Meskipun kecil, ba'da yang fardu, barangkali kita ini karena tidak mampu beramal seperti Rasulullah dan para sahabat, kita ini sebaiknya punya amal andalan yang kita jaga terus menerus. Dan kalau bisa ada selain yang tampak, yang rahasia gitu. Wa inqallah, meskipun sedikit. Sholat malam, sekali sholat dari ba'da isya sampai subuh, tapi habis itu libur 6 bulan, itu kalah utama daripada yang mungkin cuma 2 rakaat tambah 1 rakaat, tapi terus dia jaga tiap malam. Puasanya langsung Daud 3 bulan, lalu opnam. Langsung habis itu tidak bisa lagi puasa. Ini biasanya kalah dengan yang mungkin dia Senin, Kamis saja, atau Ayamul Bid saja. Terus tadi baca Quran, pokoknya semangat itu ya. Bulan ini khatam 3 kali, tapi kemudian tidak kontinu. Tapi ada yang justru mengkontinukan, sehari baca sehalaman ditambah 4 kitab tafsir tentang ayat yang dibaca. Tabari, Ibnu Katsir, Sa'di, gitu ya, Muyasar, dah 4 aja. Misalnya begitu. Itu istiqomah terus setiap hari sepanjang umur. Tabarakallah. Ini mujahadah kita, mempertahankan apa yang sudah kita raih, kalau mampu menambah dengan apa yang kita belum dapatkan. Ini ruh bagi keluarga kita, takwa. Waliyaqulu qawlan sadida, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang lurus yang mungkin untuk anak-anak kita perlu berhati keras. Sebab berkata lurus kepada anak itu tidak mudah. Bahkan sejak anak kita kecil, kita susah untuk berkata lurus-lurus saja. Anak kita sedang suapi ketika makan, ternyata ini gelas, ini mangkok, disendokin, masukin ke mulut. Kalau dari mangkok dia nggak mau, tapi kalau dari gelas dia mau. Karena dia tahu dari gelas minumannya manis, sementara dari mangkok buburnya nggak enak. Lalu kemudian dari sendok bubur dimasukkan ke gelas dulu, lalu nak gitu. Apalagi kalau ditambah dengan kata-kata verbal yang minum dulu nak, padahal mah amisinya. Betapa tidak mudahnya hanya demi anak makan kita mengorbankan kadang nilai yang lebih besar, yaitu qaulan sadida. Dan anak belajar cepat sekali seperti itu. Oh, nipu boleh, asal tujuannya baik. Oke, I got it. Betapa tidak mudahnya pamit kepada anak misalnya, karena kita takut dia akan nangis.
Kalau di Indonesia kadang-kadang kemudian dipegang neneknya, dipegang pembantu, dipegang bapaknya, ibunya ada acara, kemudian dia menyelinap. Sementara pembantunya bilang, nak cica. Lalu ibunya menyelinap pergi. Oh jadi gitu, aku suruh lihat cica. Terus kamu menyelinap, oke, got it. Dia dapat pelajarannya, kelak umur remaja, dia akan lakukan itu. Alihkan perhatian orang tua, lakukan sesuatu yang sebenarnya orang tua tidak akan suka. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita ketika berbicara kepada mereka? Lari gitu. Ketika anak lari-lari, apa kata ibu? Awas nak, nanti jatuh. Kata malaikat, amin, gabrus. Dan ibu sedang membatalkan sebuah keterampilan penting yang harus dimiliki seseorang nanti dewasanya, yaitu lari. Lari itu penting, Bu. Penting nggak? Tapi kenapa sering dilarang? Jangan lari-lari, nak. Anaknya manja, tinggi gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh ibunya? Awas jatuh. Kenapa tidak kita lebih mudahkan dengan kalimat yang lurus, yang lempang? Nak, Masya Allah, kamu sudah sukses sampai ke atas, nak. Coba sekarang turun ke bawah. Ibu tunggu di bawah ya. Cek ibu-ibu, kalau anaknya lari terus jatuh, brus begitu. Kalimat apa yang pertama kali ibu sampaikan kepada anak? Tuh kan, dibilangin juga apa? Makanya, nah, saya dengan istri kan di rumah ada pengajian kecil-kecilan untuk anak-anak itu. Dulu kami punya santri kecil itu, kalau ba dibetulkan jadi ta atau sebaliknya, itu mukulin kepala. Aku memang goblok, kamu gak bisa. Kita bingung, ini kenapa anak ini? Cuma ba jadi ta aja segitunya gitu. Ketika kita lihat, oh cara membesarkan orang tuanya begitu. Tuh kan, dibilang juga apa? Kamu sih. Kalimat yang membuat dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Model kedua, ada orang tua. Ini memang batunya nakal ini deh. Ini sudah ibu pukul, udah ibu balesin. Udah ya, jangan nangis ya. Ada yang begitu, Bu? Ada. Problem nggak ketika dewasa? Dia belajar apa dari situ? Blaming others. Jadi nanti kalau gede dia ditanya, nak, kok nilai matematika kamu cuma 4? Habis dosennya. Jadi batunya nakal diganti dikit. Habis dosennya killer sih, mah. Itu memang dosen nggak beres tuh. Mahasiswanya nggak pernah dapat ada yang bagus tuh. Padahal itu effort dia yang kurang. Dia selalu menemukan alasan atas apa yang dia sebenarnya bisa perjuangkan lebih. Belajarnya begitu, Bu. Apalagi kalimatnya, Bu, jangan nangis, jangan nangis. Anak hebat kok nangis. Nggak nangis ini nggak sakit, nak. Nggak sakit ini, cuma kayak gini kok, nggak sakit. Belajar apa, Bu, dia? Nanti cuma khawatir aja kalau ibunya sudah umur 65, asam urat kumat, bencok belum di mana-mana, terus aduh, nah ini sakit sekali. Allah, cuma kayak gitu aja, Bu. Nggak sakit itu, Bu. Jangan nangis sama maluin. Dari mana anak belajar durhaka kepada orang tua? Dari ibunya. Jadi kadang-kadang kita durhaka duluan sama anak gitu, dibanding anak durhaka sama orang tua. Tetapi yang jelas, dia belajar ketidakpekaan. Nanti lihat orang menderita, cuma kayak gitu. Biasa. Jadi ini nggak susah jadi donaturnya ACT, susah yang begini-begini. Aku lebih menderita dari dia. Kalian tidak merasakannya. Begitu. Aku saja bisa kok tetap bertahan meskipun menderita begitu. Proses belajar yang luar biasa. Kaulan sadida. Oh ya, sebelum bablas, ini mohon maaf untuk pembangunan keluarga ini, saya fokus ke internal keluarga tentang menyiapkan generasi dulu. Sebelum nanti bagian kedua yang tentang perjombloan, saya ingin menyampaikan materi yang bisa menjadi persiapan bagi jomblo, sekaligus evaluasi bagi yang sudah mantan lawas kayak saya. Gitu ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti tetap bisa diikuti forumnya, mesti bukan untuk jomblo, tapi yang mantan jomblo juga ikut gitu.
Allahu Rabbana. Jadi ini luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan kita menyiapkan sebuah visi besar peradaban sebuah keluarga itu, bahkan sejak anak kita dalam kandungan, atau bahkan sejak para suami dan calon suami memilih seorang pasangan hidup yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau ada seorang bapak tidak memilihkan ibu yang saleh untuk anak-anaknya, anaknya punya hak untuk menggugat. Ya Rasulullah, kata seorang anak yang kemudian diadukan oleh orang tuanya, apa hak anak atas orang tuanya? Kata Nabi SAW, memilihkan ibu yang salihah untuknya, memberi nama yang baik untuknya, mendidikkan adab kepadanya. Kata anak itu, ya Rasulullah, saya nggak dipilih ibu yang baik. Dan saya tidak diberi nama yang baik, saya juga tidak diajari adab yang baik. Apakah benar dengan begitu saya punya hak untuk dia? Ya. Dan Quran itu memberikan contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Kata Allah, Allah itu memilih sosok Adam, sosok Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Nah, maka kalau kita bicara tentang sebuah bangunan keluarga yang kokoh, ada dua keluarga yang ditunjuk Quran. Satu, keluarga Ibrahim. Dua, keluarga Imran. Tentang keluarga Imran, ulama berselisih pendapat, apakah yang dimaksud Imran adalah bapaknya Musa, ataukah yang dimaksud Imran adalah bapaknya Maryam. Meskipun ayat berikutnya ternyata bicara tentang Maryam. Keluarga besar Zakaria. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau keluarga Ibrahim kita nggak perlu, mungkin bukan kesempatan untuk membahas dalam. Kita melihat bagaimana kokohnya keluarga ini dalam taat kepada Allah, dalam ujian-ujian cintanya kepada Allah. Sehingga kita ini di dalam setiap salat kita ketika membaca salawat selalu mengatakan kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena memang luar biasa keluarga ini disusun, dibangun, dikokohkan dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Kota Mekah ada karena seorang wanita yang menjadi istri Ibrahim alaihissalam. Tapi saya ingin sebut tentang keluarga Imran itu dan saudaranya Zakaria. Ada kalimat istri Imran yang menanamkan visi tentang anaknya dengan luar biasa. Dan ini yang ditanamkan di kami, di teman-teman di Jogokarian, adalah tentang satu-satunya cita-cita untuk anak yang kemudian diprasastikan oleh Quran, yaitu idqalatim ra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, ya Allah, sesungguhnya aku menadarkan untukmu bayi yang ada dalam kandunganku ini sebagai seorang muharrar. Mal makna muharrar? Muharrar adalah orang yang membebaskan dirinya dari urusan dunia untuk menjadi seorang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelayan ibadah kepada Allah di dalam masjidnya yang mulia, rumahnya yang mulia. Istilah gampangnya sekarang, cita-cita yang ditanamkan oleh ibunya Maryam ini kepada bayi yang dikandungnya yang dia kira semula laki-laki adalah, ya Allah, aku nadarkan anakku kepadamu supaya jadi takmir masjid. Makanya kalau di Jogokarian kita suka ngobrolnya, pekerjaan utama takmir masjid, pekerjaan sampingan direktur perusahaan, pekerjaan utama takmir masjid, pekerjaan sampingan pemilik optik, pekerjaan utama takmir masjid, pekerjaan sampingan dosen, pekerjaan utama takmir masjid, pekerjaan sampingan ya kadang-kadang ke Inggris. Totolan buku begitu ya. Bagian dari itu. Visi itu ditanamkan, bahkan dielus-eluskan pada perut sebagai pemakmur peradaban nantinya. Nah,
muharrar. Kembali tadi ke qaulan sadida yang luar biasa tadi, maka kita memiliki sebuah PR besar di dalam cara membesarkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada kita. Kadang-kadang ibu ya, pertanyaannya tadi, yang anak jatuh tadi, terus ngomong apa? Kalau anak jatuh, nggak usah banyak omong memang. Langsung peluk, biarkan nangis sampai tuntas, selesai nangis baru ngomong. Nah, besok lagi kalau lari yang lebih cepat ya. Tapi lebih hati-hati. Kau hari ini belajar hal baru, yaitu orang yang lari bisa jatuh. Jatuh bisa sakit. Tetapi orang yang hebat, yang tidak takut kepada jatuhnya, yang tidak menyerah karena dia pernah punya rasa sakit, tetapi bangkit kembali seperti kamu. Larinya besok yang lebih cepat ya nak? Oke, tos. Proses untuk belajar yang kadang-kadang bu, ada ibu 1 dan 2. Ibu 1 dan ibu 2 punya anak yang sama-sama susah bangun dan suka minum susu. Kadang-kadang soal qaulan sadida itu soal urutan. Ibu yang pertama mengatakan kepada anaknya yang susah bangun dan suka minum susu, "Nak, bangun nak, kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Ayo toh nak, bangun nak, kalau bangun ibu bikinkan susu deh." Ibu kedua membangunkan anaknya dengan cara, "Nak, bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu loh nak. Ibu taruh di meja loh nak, nanti keburu dingin. Ayo bangun." Hasilnya beda kan? Beda. Padahal cuma beda urutan. Sama capek bangunin, sama capek bikin susu. Anak pertama bangun dengan kalimat, "Mana susunya, Ma? Sebentar ini lo baru diaduk, Mama lelet banget ah." Anak kedua bangun dengan kata-kata, "Ibuku baik banget, aku belum bangun aja udah dibikinin susu." Anak pertama belajar, jangan lakukan sesuatu kecuali manfaatnya nyata ada di depan matamu untukmu. Anak kedua belajar ketulusan, berbuat tanpa kemudian imbalannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dirangkum dengan sangat indah bagaimana membangun keluarga madani dan mewariskan nilai-nilai besar itu dalam apa yang dibaca oleh Mas Ahmad Attaka tadi. Indah sekali tentang seorang bapak, tentang seorang lelaki. Jadi mohon doanya, saya menyusun tapi belum jadi-jadi risalah tentang para ayah di dalam Al-Quran. Quran itu banyak merekam pembicaraan bapak dengan anak. Kalau ibu dengan anak kok enggak? Karena sudah otomatis, gak usah direkam Quran, sudah ngomong terus ibu sama anak. Tapi bapak-bapak ini kadang-kadang mencintai dalam diam, menyayangi dalam kebisuan. Padahal pewarisan nilai itu akan sangat kokoh kalau seimbang antara bapak dengan ibu di dalam berkomunikasi. Jadi kan memang ibu-ibu bicaranya itu secara linguistik lebih cerdas dari bapak-bapak. Jadi laki-laki itu rata-rata ngomong 6.000 kata per hari. Kecuali kayak saya yang dipaksa ngomong begini di depan. Ibu-ibu itu antara 30 sampai 48.000 kata per hari. Secara ilmiah berarti ibu-ibu itu lebih cerdas secara linguistik. Bahasa sehari-harinya ibu-ibu itu lebih cerewet gitu. Tapi beruntunglah bapak-bapak yang punya istri cerewet. Dan carilah bagi para bujang istri yang cerewet. Karena cerewetnya istri itu pemicu kecerdasan anak yang sangat kokoh. Kalau istri Anda nggak cerewet, anak Anda nggak cerdas. Tapi cari cerewet yang solehah. Cerewet yang solehah itu yang bagaimana? Subhanallah, popoknya sudah penuh lagi nak. Ini dibuka dulu ya nak ya. Alhamdulillahilladzi ataba 'anil adha wa afani. Ayo kita bersihkan, biar bersih, biar sehat ya Allah. Jadikan aku sehat selalu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Ganti popok yang baru. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa afani.
min ghairi haulin minni wala quwwah. Terus ini pakai baju ya, Masya Allah, jadi ganteng sekali anak Umi. Ini pakai bedak dulu juga ya nak ya, biar seger, biar wangi. Tabarakar Rahman, anak Umi, Masya Allah, la quwata illa billah, barakallahu fiik. Ayo nak, sekarang kita main lagi. Ayo yang ceria, Masya Allah, senyumnya ini loh. Ini ya Allah, senyumnya sodako untuk semua orang ya nak ya. Nah itu kan serawat solehah begitu kan. Cari istri yang berbakat begitu, Pak. Ini jomblo-jomblo. Tabarakar Rahman. Ini. Bagaimana ibu-ibu? Karena Allah mengatakan innam sam'a wal basara wal fuada. Yang pertama berkembang indranya untuk mereka belajar mengetahui segala sesuatu itu pendengaran, baru penglihatan. Tabarakar Rahman. Kemudian sesudah itu, kenapa bapak-bapak banyak disebut dialognya di dalam Al-Quranul Karim dengan anak-anak? Karena saya merasakan sendiri, kelihatan sendiri. Abi Bahtiar Nasir satu saat, Mas Irwan Rinaldi satu saat, kita berbincang tentang fatherless generation di Indonesia. Generasi yang kehilangan ayah, generasi yang kehilangan figur seorang bapak yang akan memberikan kepada mereka pewarisan nilai. Padahal perintahku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu perintah untuk para lelaki. Perintah untuk utamanya para bapak. Maka para bapak itu Ibrahim, Yakub, Luqman, Zakaria. Ini bapak-bapak yang kemudian diabadikan. Bincang mereka dalam Al-Quran dengan begitu luar biasa. Dan tadi kita sudah dibacakan tentang sebuah penanaman nilai yang luar biasa oleh Luqman. Walaqad ataina Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Kami telah sungguh-sungguh berikan kepada Luqman satu hikmah, kebijaksanaan. Yang paling puncak itu adalah kebijaksanaan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, ini dasar dari semua hal yang akan kita didikkan kepada anak-anak kita. Para bapak, perhatikan dengan baik. Bersyukur kepada Allah atas anak kita, dan bersyukur kepada Allah yang syukur itu kita tampakkan kepada anak-anak kita. Itu dasar dari semua penanaman nilai yang akan kita berikan kepada mereka. Dan ini dituntut verbal. Dan juga dalam bentuk bahasa tubuh yang paling memungkinkan. Nah, betapa ayah sangat beruntung diberi karunia oleh Allah berupa dirimu. Yang lisanmu ini nak kelak akan melantunkan doa yang boleh jadi dengan doa yang dari lisanmu ini nak, kala ayah diselamatkan dari azab Allah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, betapa ayah sangat berbangga punya anak seperti engkau. Begitu indah Allah menciptakanmu. Syukuri itu nak, dan jadikan wahana amal salehmu kelak. Matamu ini nak indah sekali. Telingamu ini nak, Masya Allah. Akal pikiranmu ini nak, luar biasa. Semuanya ayah doakan nak, kelak kamu dibimbing Allah di setiap langkah, di setiap pandanganmu, di setiap pendengaranmu, di setiap ucapanmu. Verbal, kita perlu ungkapkan cinta itu kepada mereka nak, Masya Allah. Dengan ciuman, dengan pelukan, dengan jotosan kecil kalau bapak-bapak yang lembut dan tidak melukai. Rasulullah SAW membariskan Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Zubair. Lalu beliau membariskan mereka, mengatakan, ayo. Isyarat waktu habis. Bukan ya? Ayo, siapa yang bisa mendapatkanku akan mendapatkan ini dan itu. Memberikan hadiah yang memang sudah beliau siapkan hadiah itu. Lalu mereka berebutan. Ibnu Abbas menceritakan, Abdullah bin Zubair memegang kepala Nabi. Hasan dan Husain kedua pundak beliau. Kemudian Usamah bin Zaid memeluk perut beliau. Abdullah bin Ja'far memeluk punggung beliau. Dan seterusnya.
Itu dalam keadaan Nabi dikejar sama anak-anak itu, kemudian didapatkan oleh mereka. Lalu Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, menciumi kami semua dan memberikan hadiah kepada kami. Al-Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hisn datang kepada Nabi satu saat. Al-Aqra' bin Habis kepala suku Tamim, Uyainah bin Hisn kepala suku Fazarah. Datang kepada Nabi SAW, kemudian melihat Nabi sedang bermain dengan Al-Hasan, Al-Husain dan anak-anak yang lain, menciumi mereka, memeluk mereka. Lalu Al-Aqra' bin Habis mengatakan, ya Rasulullah, kau nyiumin anak-anak kecil ya Rasulullah. Karena pada waktu itu bermain dengan anak-anak kecil, mencium, memeluk mereka, bagi sebagian besar orang Arab dianggap merendahkan wibawa. Bapak main sama anak, di beberapa kebudayaan saya dapati ditegur sama tetangga. Ibunya kemana Pak? Dianggap sesuatu yang merendahkan martabat seorang ayah, seorang kepala keluarga, seorang bapak. Rasulullah meluruskan itu, mengatakan hum raihanatul jannah. Mereka ini wewangian surga yang dicicipkan Allah kepada kita di dunia. Kata Al-Aqra' bin Habis, aku punya 10 anak, gak satu pun pernah aku cium. Bangga banget ngomongnya begitu. Kata Nabi SAW, apa dayaku ketika Allah sudah mencabut rahmatnya dari dalam hatimu. Al-Hasan dan Al-Husain naik ke punggung Rasulullah di dalam rumah ketika itu di ruangan. Lalu Rasulullah menjadikan dirinya kuda-kudaan, padahal ketika itu usia beliau 60-an. Keliling rumah begitu. Abu Hurairah lewat mengatakan, Masya Allah nak, kalian berdua ini, itu tunggangan kalian itu makhluk paling mulia di langit dan bumi. Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, tahukah engkau yang menunggang ini juga penunggang-penunggang terbaik di langit dan bumi. Enak sekali mengungkapkan rasa syukur itu dengan verbal kepada anak-anak kita. Anishkurlillah, untuk bersyukur kepada Allah. Dasar dari semua pendidikan yang akan kita berikan, nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah syukur yang tampak oleh anak-anak kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Berikutnya tauhid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika sedang memberi pengajaran kepadanya, pengajaran paling dasar yang diberikan adalah, wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Saya loncat sedikit, kenapa bukan salat? Pelajaran yang paling awal diberikan bukan salat. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, muru auladakum bisalah, perintahkan anak kalian untuk salat. Umur berapa? 7. Saya dulu mikir, waktu belum menjadi bapak, telat amat, 7 tahun baru diajarin salat. Itu 7 tahun diajarin apa aja? Ternyata saya menemukan jawabnya di dalam kalimat Luqman. Ada 2 hal penting yang perlu diajarkan sebelum mengajarkan sholat. 1, ya bunayya la tusyrik billah. 2, innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. 2 ini kurikulum yang maha penting yang mendahului ajaran tentang ibadah. Dan kalau kita luput pada 2 hal ini sebelum usia mereka 7 tahun, berat bagi kita untuk menanamkan value yang berikutnya. 1, la tusyrik billah. Kenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang Maha Esa dan tidak ada yang layak disembah kecuali Dia, dengan secepatnya kepada anak kita sejak kecilnya. Maka saya menyatakan kesunahan azan dan iqamah di telinga bayi itu ditetapkan oleh ulama-ulama salaf yang mereka tidak kalah dalam soal meneliti hadis dibanding ulama yang mutaakhir. Bahwa ada ulama mutaakhir yang menyatakannya sebagai bid'ah. An-Nawawi, Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah, dan banyak ulama yang lain lebih menyatakan memang hikmah besarnya adalah memperdengarkan kepada bayi kalimat yang paling penting di muka bumi, yaitu kalimat tauhid. Tanpa mengurangi hormat kita pada ulama mutaakhir yang menyatakan itu hadisnya dhaif. Para ulama yang terdahulu menyatakan kebolehan mengamalkannya.
Dan bagaimana kemudian kita menjelaskan, jangan sampai keliru menjelaskan kepada anak tentang sifat-sifat Allah. Karena saking semangatnya kadang bisa keliru. Ada anak mainin gelasnya mau jatuh gitu ya, pecah. Kemudian ada ibunya saking semangatnya mengenalkan Allah kepada anak, mengatakan, jangan kayak gitu nak, jangan kayak gitu, Allah nggak suka nak, Allah nggak suka. Ditanya dalilnya, ada dalilnya bu. Dalil apa pak? Sesungguhnya Allah tidak menyukai anak-anak yang bawa gelas. Dari mana? Kadang karena kita nggak suka sesuatu, karena takut berakibat buruk, kita mengatasnamakan Allah. Ada pengajar TPA saya tegur waktu di sebuah masjid. Kenapa? Karena dia ngajarin begini, anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka. Saya bilang, ada dalilnya enggak? Anak nakal kan masuk neraka. Dari mana dalilnya? Anak-anak itu belum mukallaf. Enggak ada catatan atas mereka sebagai dosa, kesalahan itu enggak ada. Dari mana? Wong pena itu diangkat sampai mereka balik kok. Oh iya ya Ustaz ya. Jadi keliru. Yang benar gimana? Orang soleh masuk surga, orang salah terserah Allah. Gitu. Orang beriman masuk surga, orang yang ingkar, nah boleh Anda berikan vonis seperti itu. Tapi anak jangan, bedain. Tabaraka rahman. Jangan mengenalkan Allah, tetapi kenalkan Allah dengan segala maha kesempurnaannya. Nah, Masya Allah nak, ini matamu kecil, bulat, cantik, berbinar-binar bening. Siapa yang menciptakan? Allah. Betapa maha perkasa, maha kuasanya Allah. Matamu yang kecil ini, seluruh dunia bisa dimasukin ke situ. Kamu bisa memandang ke segala ufuk. Masya Allah nak, ini hidungmu indah sekali dipahat Allah di sini. Ya Allah, untung lubangnya di bawah nak, kalau di atas hujan repot ya nak ya. Ini telingamu nak, ya Allah, cuma plungker-plungker kayak begini, tetapi suara-suara dimasukkan oleh Allah ke situ nak. Allah yang maha hebat nak. Wajahmu nak, oh indah sekali, tabaraka rahman. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan kamu kesemuanya sempurna, begitu indah. Allah yang memberi kita makan, memberi kita minum. Lihat nak, kamu sedang minum asinya Umi nak. Ya Allah, dari makanan Allah proses di dalam tubuh Umi nak, keluar sebagai air susu putih, suci, murni, lezat sekali kau minum nak. Lihat nak, ya Allah nak, Allah yang memberi kita rezeki semuanya. Allah yang mengatur hidup kita nak. Kalau kita sampai menyembah yang bukan Allah, zalim sekali kita nak. Mengenalkan tauhid ini kurikulum 7 tahun Pak, 0 sampai 7 tahun, bahkan sejak dalam kandungan. Mengenalkan dia tentang bahwa Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya, tidak layak kita menyembah selainnya. Yang kedua tadi apa yang saya sebut adalah tentang ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Nah, kalau ada seberat biji darah nak, dia tersembunyi di dalam batu atau di langit atau di bumi yang tidak ada satu makhluk pun melihatnya nak, Allah pasti melihatnya dan Allah mendatangkan balasannya nak. Yang kedua, kita tanamkan kepada anak kurikulum sampai umur 7 tahun itu ternyata adalah muraqabah. Nah, kalau kamu berbuat baik, nah, meskipun abah nggak lihat sehingga abah nggak bisa muji, Umi nggak lihat dan Umi nggak bisa berbinar-binar wajahnya menyambut kamu, teman-teman nggak lihat sehingga mereka nggak bisa takjub bertepuk tangan, ustadz-ustadzahmu, guru-gurumu di sekolah nggak lihat sehingga mereka tidak bisa memberikan apresiasi. Ingat nak, jangan ragu berbuat baik, karena Allah selalu melihatmu. Perbuatan baikmu tidak lepas dari catatan Allah, dan dia pasti memberikan balasan yang jauh lebih indah. Pujiannya Allah lebih indah dari pujiannya Abah. Sanjungannya Allah untukmu lebih indah daripada senyum umimu. Balasannya Allah kelak lebih dahsyat daripada tepuk tangan teman-temanmu. Nah, kalau kamu berbuat baik, kapanpun dimanapun,
Jangan ragu. Allah melihatmu. Allah memberikan balasannya untuk. Sebaliknya, nak, kalau kamu berbuat buruk, abah mungkin gak lihat, nak. Abah gak bisa marah, umimu gak bisa cemberut atau nangis, ustadzahmu di sekolah gak bisa negur, teman-temanmu gak bisa ngejek kamu karena perbuatan burukmu itu, nak. Tetapi Allah Maha melihat. Kalau kamu berbuat keburukan, barangkali tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat, dan Allah pasti akan memberikan balasan. Dua ini yang sangat luar biasa, yang kita kadang-kadang salahnya adalah merasa kitalah yang harus menjadi reward dan punishment. Konsep reward dan punishment sendiri, gara-gara saya belajar sedikit tentang psikologi jadi ngeri sendiri, karena itu sebenarnya konsep dari penelitian terhadap binatang. Operan conditioning gitu ya. Jadi conditioning yang secara tertentu dilakukan pada hewan, lalu diterapkan kepada manusia. Reward and punishment. Maksud saya begini, kesadaran terpentingnya adalah hanya Allah zat yang maha mampu untuk memberikan balasan kepada segala amal saleh ataupun amal salah. Kalau anak kita beri janji, kita sedang melatihkan ketidakikhlasan. Nah, kalau hafal juz 30 sepeda baru, nak. Saya kira tidak perlu begitu. Tapi belikan dia sepeda. Nah, ini sepeda, mudah-mudahan kamu jadi makin semangat menghafal ya, nak. Tapi Masya Allah, nak, maafkan bapakmu, nak, cuma bisa beliin sepeda yang kayak beginian. Ya Allah, nak, tahu nggak, nak, kalau kamu tuh hafal Quran, maka balasan dari Allah berlipat-lipat jauh lebih indah daripada apa yang bisa bapak belikan untukmu, nak. Apa yang bapak belikan ini cuma sampah dunia, nak. Sedangkan dari Allah kamu akan mendapatkan suatu hal yang sangat besar di akhirat. Kesalahan orang tua biasanya bukan kesalahan pada mengajarkan apa, mengajarkan apanya. Kesalahan kita adalah merasa lebih mampu mengajari anak kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita perlukan kepada anak kita adalah, nak, abahmu ini gak bisa lihat kamu setiap saat, tapi Allah lihat kamu setiap saat. Abahmu gak bisa menyemangati kamu setiap saat, tapi Allah ada bersamamu dimanapun kamu berada. Mintalah kekuatan hanya darinya. Mintalah semangat hanya darinya. Bekerja keraslah hanya untuknya. Bukan karena abah, bukan karena umi. Abah dan umi satu saat akan mati, tapi Allah hidup kekal bersama kamu selama-lamanya. Muraqabah. Nah, di sela-sela itu ada yang unik, bahwa ternyata anak-anak kita sudah mulai apa yang dia lihat lebih kuat berpengaruh daripada apa yang dia dengar. Kita nyubit sambil mengatakan, tahu nggak, ibu tuh sayang sama kamu, gitu. Lebih percaya cubitan apa lebih percaya suara ibu, gitu. Tabarak Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mulai belajar dari apa yang dia lihat. Maka penting bagi kita memperlakukan sekutu anak-anak kita dengan baik, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li walidayka ilayal masir. Kakek dan nenek itu kan punya prinsip, cucu itu uber alas. Cucu itu di atas segalanya. Dulu ada trio kuek-kuek waktu zaman saya kecil, lagunya itu yang paling gagah dan berwibawa bapakku, tapi kalau ngajak jalan-jalan beliin mainan itu kakekku. Beda cara menyayanginya. Jadi kakek dan nenek itu sekutu cucu. Maka seperti apa kita memperlakukan sekutu cucunya itu, sekutu anak-anak kita itu akan menjadi cermin bagi dia, bagi anak-anak kita, bagaimana seharusnya berbakti kepada orang tua. Jangan memarahi orang tua kalau dia menyayangi cucunya atau memanjakannya. Itu memang tugas kakek dan nenek. Tabarak Rahman. Sisipan itu, pengajaran itu yang luar biasa. Karena baru setelah itulah Allah mengatakan tentang kalimat Luqman, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min asril umur. Ada seorang ibu datang ke tempat kami.
Dia bilang, Ustaz, gimana Ustaz, anak saya itu sudah 10 tahun lebih belum mau sholat. Gimana Ustaz, tapi saya harus pukul-pukul dia. Saya tanya, Bu, sudah dikenalkan sholat belum? Oh, sudah, umur 2 tahun aja sudah saya belikan mukena itu. Pertanyaannya, Bu, dulu ketika dia umur 3 atau 4, ketika dia gangguin ibu sholat, narik-narik mukena dan lain sebagainya, ibu apa? Saya marah itu, Ustaz. Saya bilang sama dia, nah ini sholat lagi ibadah sama Allah, nggak boleh ganggu kayak gitu, dosa nak. Yang tertanam pada diri anak adalah ibadah itu serem, ibadah itu ngeri. Kita membandingkan diri dengan Nabi SAW. Nabi ada tempat di mana beliau sangat keras, bahkan kepada anak, tetapi ada tempat di mana begitu lembutnya beliau. Keras di mana contohnya? Nabi SAW satu hari Hasan rangkak di rumah Nabi SAW, ada kurma jatuh, dimasukin ke mulut. Sama Nabi suruh apa? Nak, keluarkan nak. Kenapa? Ketika dikeluarkan Nabi mengatakan, tidak tahukah kamu ini barangkali kurma zakat? Tidak tahukah kamu nak barangkali kita tidak tahukah kamu barangkali ini kurma zakat? Tidak tahukah kamu keluarga kita ini dilarang makan zakat? Tegas sekali soal halal dan haram. Tetapi soal sholat, Umamah binti Abil As digendong ketika sholat. Nanti ada fikihnya tersendiri bagaimana sholat sambil gendong anak gitu ya. Diletakkan ketika rukuk, diambil ketika i'tidal, diletakkan ketika sujud, dipangku ketika duduk di antara dua sujud. Ada Al-Husain radhiyallahu anhu yang pada suatu saat Nabi mengimami sholat di masjid, naik ke punggung beliau menjadikan Nabi kuda-kudaan. Ibnu Abbas yang menceritakan mengatakan Nabi sujudnya lama sekali sampai kami berpikir yang bukan-bukan tentang beliau. Kata Imam An-Nawawi, mungkin maksud Ibnu Abbas membayangkan yang bukan-bukan itu, berpikir yang bukan-bukan tentang Nabi itu adalah jangan-jangan Nabi wafat pas sujud ini. Lama sekali. Sampai akhirnya kemudian Nabi bangkit dari sujud. Setelah salam Nabi mengatakan, maafkan aku, tadi Husain naik ke punggungku dan menjadikan aku kuda-kudaan. Sementara aku tidak ingin memutus kesenangannya, aku biarkan dia memainkan diriku sampai puas. Setelah dia turun baru aku angkat kepalaku dari sujud. Maka Husain radhiyallahu anhu dan putranya Ali Zainal Abidin kelak akan dikenal dengan julukan As-Sajjad. Kenapa As-Sajjad? Banyak sujudnya, karena ternyata sujud itu barangkali kenangan manis untuk dia waktu kecil. Kita kadang kebalik, kita kalau pas sholat jadi galak sama anak. Dalam soal halal haram kita kalah kalau dia sudah tentram di depan umum. Dia nangis gitu ya, kita belum jelas halal apa enggak nih, tapi dia mintanya sampai nangis-nangis. Kadang kita kalah dengan itu. Tetapi di dalam soal sholat tadi kita lebih galak daripada siapa ya? Daripada itu. Dan ini keterbalikan yang sering terjadi. Dan sholat itu umur 7 sampai 10 diajarkan itu. Masa memperkenalkan ibadah kepada mereka, masa menanamkan kehambaan Abdullah kepada mereka itu diperkenalkan sekaligus dengan konsekuensi dari sholat, yaitu wa'mur bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, jangan ragu karena engkau hamba Allah. Mencegah yang mungkar, jangan ragu karena engkau hamba Allah. Bersabar atas semua hal yang akan menimpamu di jalan Allah karena engkau punya salat. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, satu paket nak. Ini yang kita ajarkan kepada mereka sebagai Abdullah. Lalu kalau umur 10 sampai balik itu ngajarin jadi khalifatullah, ngajarin jadi khalifahnya Allah di muka bumi. Tugas besar kita di sana. Ngasih jajannya makanya beda. Kalau umur 7 sampai 10 itu ngasih uang jajannya masih, kalau di Indonesia ya, nah ini 5.000 untuk jajan kamu sehari ini, jangan lupa begini, ada aturannya. Tapi kalau kemudian umur di atas 10 sampai balik itu, nak, kamu susun anggaranmu sendiri, untuk sebulan ke depan berapa, nanti abah tinggal kasih uangnya, nanti kamu laporkan penggunaannya untuk apa aja. Itu beda. Jadi bedanya umur 7 sampai 10 latihan jadi Abdullah, 10 sampai balik itu. Tapi sekarang baliknya cepat banget ya. Dulu itu patokannya pada 15 tahun. 10 sampai 15 itu menjadi khalifatullah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di luar itu pengajaran Luqman yang tadi tersisa adalah tentang akhlak. Akhlak itu universal.
Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahana. Akhlak dasar itu setelah jujur yang tadi kepada Allah, yang kedua rendah hati. Jangan pernah memandang rendah kepada siapapun. Itu akhlak. Terakhir adab. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Kalau adab kadang-kadang terikat zaman dan tempat. Sopan di Inggris beda dengan sopan di Jogja. Sopan di Dubai beda dengan sopan di mana ya? Di Sorong, Papua. Kata Ustaz Fadlan Garamatan, orang yang pertama kali salat adalah orang Papua. Karena subuh datang pertama di Papua, baru ke barat sedikit-sedikit. Jadi orang yang pertama kali salat adalah orang Papua. Inggris belakangan banget. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah diperingatkan bahwa waktunya sampun telas, sudah habis. Jadi kita melihat satu penanaman, jadi penanaman nilai ini yang kemudian ada di dalam sebuah keluarga. Ketika kita menghendaki keluarga kita memerankan fungsi sebagai pemberi perbaikan bagi peradaban yang selanjutnya, maka value yang tadi saya sebut tentang keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Luqman, dan juga bagaimana Allah memberikan pesan supaya kita tidak meninggalkan generasi dalam keadaan lemah, perlu menjadi catatan pelajaran kita hari ini, insyaallah. Nanti kita akan sambung pada session kedua tentang prasyarat supaya bisa menanamkan nilai itu, yaitu terjalinnya sebuah hubungan yang kokoh antara suami dengan istrinya, dan sekaligus persiapan bagaimana menuju ke sana untuk para jombloan dan jombloati. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan al-mukarram al-Ustaz Saifillah, guru kita yang sudah memberikan nasihatnya kepada kita. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa tujuan syariah itu ada 5, dan salah satunya adalah menjaga keturunan. Karena itu dalam Al-Quran, salah satu bagian dari Al-Quran adalah undang-undang tentang pernikahan dan kekeluargaan. Dan dari Al-Quran juga kita belajar bahwa untuk anak-anak kita, warisan yang terbaik bukan warisan harta dan benda, tapi warisan ketakwaan dan kejujuran. Berkaitan dengan kejujuran tadi ada contoh tentang menyalahkan batu. Kalau kita di sini di Family 100, saya Sony Tulung, kita survei mungkin selain batu ada satu lagi yang favorit, yaitu kodok. Kodok? Iya. Yang salah apa? Kodoknya sudah lompat, sudah hilang. Kodoknya Melayu. Dan 2 poin ini, ketakwaan dan kejujuran, adalah landasan dari keluarga muslim sejati yang harus kita pelajari. Kemudian juga poin berikutnya adalah bahwa kita kepada anak kita harus menanamkan cita-cita untuk menjadi takmir masjid. Karena itu mungkin tadi tentang hararan tadi, saya pikir sebaiknya kalau di masjid itu papan besar itu kan takmir masjid siapa gitu. Jadi kita ganti sekarang muharraron siapa gitu. Dan pesan untuk sesi berikutnya adalah sebaiknya kita mencari istri yang cerewet solihah. Tapi juga kita harus perhatikan dari pengalaman pribadi, ada penelitian kenapa suami istri itu kadang-kadang wajahnya mirip, karena ada transfer kepribadian. Saya khawatir sebelum menikah istrinya cerewet, setelah menikah nanti suaminya yang cerewet. Kita punya 2 mungkin kesempatan untuk 2 penanya kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ibu sudah mengangkat tangan duluan. Ibu saya ini. Insyaallah. Berdiri mungkin mudah. Bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Salim Fillah, welcome to UK ya. Tahun pertama
terakhir datang 2011 ya. 12 benar. 12 sebulan di Inggris ya. Masya Allah. Kurang sebelum kurang. Sebuah keberuntungan buat kita. Saya sangat setuju sekali ya. Ini saya ambil ini aja, bukan mau ceramah lagi, menyimpulkan. Ternyata memang ini masalah tauhid. Semua kita tuh selalu memfokuskan kepada sholat, puasa, haji. Dan inilah akibatnya, maka ketidak kurangnya landasan tauhid, inilah yang menyebabkan terjadinya kemaksiatan di Indonesia ya. Kemudian juga tadi menyimpulkan kenapa kita baru mulai sholat sejak umur 7 tahun. Dan ini sangat saya rasakan. Saya sendiri tidak mendapatkan banyak dari orang tua bagaimana betapa mengenalkan ketuhanan itu luar biasa pentingnya ya. Tapi ini sudah, katakanlah the damage is done, termasuk keluarga saya. Anak saya sudah dewasa, mereka tinggal di Inggris ya, sudah tidak ada masalah, saya serahkan kepada Allah. Saya banyak melihat pesantren-pesantren yang saya lihat itu pesantren Hidayatullah, ternyata mereka juga punya prinsip sama seperti Ustaz Filah. Mereka tuh mengenalkan tauhid pertama kali. Karena makanya berapa kali mereka umrah, berapa kali mereka haji, di saat melihat uang, korupsi terjadi. Karena rasa takwa dan tauhid ini yang rapuh. Nah itu ya, jadi ini menambahkan aja. Yang terakhir, yang juga untuk adik-adik ini, calon-calon bapak ini, memang secara verbal, jangan kepada anak, kepada istri aja kurang menyampaikan. Kurang, bahkan minim. Sampai kadang-kadang ditanya, Papa tuh sayang nggak sih sama aku? Gitu. Masih ditanya gitu. Si ibu ini walaupun kita tahu disayang, tapi kita pengen dengar secara verbal itu. Jadi jangan medit-medit. Ya. Saya terus terang nggak pernah mendapatkan pujian dari orang tua saya. Terus ini ayah saya bukan sih gitu. Tapi kalau di luar dia membanggakan anakku tuh begini, gitu. Tapi saya nggak pernah dengar. Nah, dari situ saya belajar, masya Allah. Jadi ini jadi untuk para jomblo yang akan jadi bapak, jangan segan-segan untuk katakanlah ya kalau marah kok bisa diperlihatkan gitu, ya. Kalau menyatakan bahwa saya sayang itu kok jarang diperlihatkan. Jarang, hampir tidak pernah. Sampai sang istri, anak-anak juga bertanya, ini ayahku bukan sih? Kok nggak sayang gitu? Nah, itu aja pesan saya. Nah ini boleh saya bertanya, kenapa sih bapak-bapak itu kok pelit sekali dengan? Ya, kenapa gitu? Saya juga jadi suka keseriusan. Makasih Ustaz, jawab. Berikutnya dari sini biar adil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, terima kasih. Saya merasa seperti dicas kembali oleh antum Ustaz. Tapi sebelumnya saya menanggapi ibu bukannya pelit bu ya. Nanti sesi 2 lebih gaya ini kayak. Tapi hemat kayaknya bu. Menarik tadi karena di sesi awal antum tadi mengulas ingin membuat sebuah buku tentang apa namanya Para ayah. ya. Memang di Al-Quran banyak diceritakan tentang bapak daripada ibunya, tapi pada sisi lain misalnya di hadis ataupun di mahfuzat qaulun maksur misalnya kita menemukan ada di sana ini qaulun maksur al-ummu madrasah wal madrasah al-ula wa in ta'ahadat sya'ban thayyiban bahwa ibu itu laksana madrasah, sekolah yang pertama bagi anak-anak. Seandainya seorang ibu menyiapkan dengan baik, maka seolah sedang menyiapkan generasi atau peradaban yang sesuai dengan tema kita ini. Lalu pada hadis yang lain juga Nabi pernah mengatakan an-nisa'u imadul bilad, bahwa wanita adalah tiangnya negara itu sendiri. Dan saya ingin menanyakan tadi, pada satu sisi bahwa Al-Quran banyak bercerita tentang Bapak, pada sisi yang lain kemudian ditambahkan pada hadis-hadis maupun qaulun maksur, justru yang diangkat oleh Nabi adalah ibu. Demikian, terima kasih.
Rajin ya. Iya Bunda, suami itu banyak yang mereka telah sejak kecil ditanamkan satu doktrin berbunyi kata-kata tidak penting, yang penting buktinya. Bener Pak? Maka mereka hidup di dunia yang selalu berorientasi kepada aku tuh mencintaimu. Dari mana? Dari masa kayak gitu aja harus diomongin. Jadi ini yang kemudian terjadi. Tapi kita akan bahas lebih dalam nanti di sesi 2, insya Allah. Kemudian jazakallah khairan atas, ya ini yang saya maksud luar biasa, pengayaan kita. Saya selalu bersyukur karena kalau menyampaikan sesuatu itu feedbacknya jauh lebih berbobot daripada yang disampaikan. Iya, banyak penekanan tentang kedudukan ibu. Justru karena itulah saya hari ini menyampaikan tentang kedudukan bapak. Karena kalau ibu-ibu terus yang dituntut begitu ya, kayaknya ibu-ibu itu dipuji hanya untuk dikasih kerjaannya lebih banyak gitu. Kesannya kan begitu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tetangga saya ada yang cerita, seorang ibu yang kemudian kadang-kadang datang ke rumah untuk ngobrol-ngobrol dan membantu kerjaan di rumah itu. Saya tuh diprotes sama anak saya lah. Kenapa Bu? Lah kaki saya tuh pecah-pecah. Terus anak saya kemarin pulang dari sekolah itu langsung bilang sama saya, Bu, kakinya tak beliin pelembab ya Bu ya. Nah, kenapa? Aku nggak mau surgaku besok pecah-pecah. Jadi memang saya kira keseimbangan yang luar biasa yang diberikan oleh din ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beban tanggung jawab yang sangat besar kepada Bapak, yang dengan itu Bapak tidak bisa tidak harus mendelegasikan sebagian dari tugas mempersiapkan generasi pelanjut yang lebih baik itu, sebagian tugas itu menjadi tugas ibu. Tetapi semua ulama sepakat hanya ada 3 tugas ibu yang tidak bisa digantikan dan tidak bisa di-share dengan laki-laki. 1 hamil, 2 melahirkan, 3 menyusui. Selain yang itu, dari kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang digerambiang oleh istrinya ketika seorang sahabat hendak mengadukan istrinya. Ada sahabat diomelin terus sama istrinya gitu ya, menghadap Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di depan pintu Sayyidina Umar, lihat Sayyidina Umar juga sedang diomelin. Dan itu yang ngomelin bukan sembarang istri. Beliau adalah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ketika dia lihat begitu, dia pegang kepala yang benar. Diriku. Maksudnya nasibku. Gitu ya. Terus dia pergi. Setelah selesai Sayyidina Umar diomelin oleh istrinya, Sayyidina Umar tadi sadar ada orang itu datang, dipanggil lah. Wahai saudara, kemari, ada apa? Ya, mau ngomelin, saya tuh datang mau mengadukan istri saya yang sering kemudian ngomelin saya, tapi engkau nasibnya nggak beda. Terus saya mau ngadu tentang apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, wahai saudara, bersabarlah, sesungguhnya ini tidak lama. Di akhirat dia tidak akan ngomel-ngomel lagi. Ini cuma di dunia. Jadi bersabarlah saja, ini sementara. Sebab terima kasihku kepada istriku lebih besar dari itu. Dia melahirkan anak-anakku untukku. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dia memasakkan makananku, padahal itu bukan kewajibannya. Kalimatnya Sayyidina Umar, dia memasakkan makananku, padahal itu bukan kewajibannya. Jadi masak bukan kewajiban, Bu, catat ya. Dia mencucikan untukku pakaianku, padahal itu bukan kewajibannya. Bayangkan, bukan kewajiban itu. Dan dia membesarkan anak-anakku untukku, padahal itu bukan kewajibannya. Terus kewajiban siapa nih, Pak? Bukan, itu kewajiban suami itu. Tetapi didelegasikan kepada istri, sehingga istri ini mendapati sebuah peluang pahala yang sangat besar
Sebab mereka memang diberikan Allah udzur untuk tidak bisa misalnya seperti suaminya langsung mengangkat senjata jihad fisabilillah, langsung berada di garis depan, langsung kemudian berada di luar rumah dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan baginya. Sehingga Allah memperluas bidang-bidang pahala itu di dalam rumah. Tentu dengan imbal baliknya adalah yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menarik sekali. Seorang wanita yang merasa didengarkan dan dimengerti bisa mengerjakan pekerjaan setara 50 lelaki. Kalau nggak percaya, coba suruh istri libur 10 hari, urusin rumah sendiri, Pak. Saya sampai sekarang selalu takjub dengan para ibu. Dan nanti pembahasannya lebih detail karena memang ibu-ibu itu luar biasanya multitasking. Kalau laki-laki itu ayatnya faida farokta fangsop. Kalau selesai satu hal baru kerjakan hal yang lain. Fokus kan? Kalau ibu-ibu itu ada yang bisa nyusuin anak sambil bikin bubur untuk anaknya nanti, masak sambil nyiapkan potongan-potongan sayuran untuk bikin sop, sambil terima telepon, update status, sambil nonton sinetron. Itu multitasking sekali, luar biasa. Jadi ini memang Allah Subhanahu wa taala memberikan lapangan-lapangan amal yang besar, termasuk ketika kita diungkapkan madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang paling awal bagi anaknya, dia guru yang paling dahsyat untuk anaknya, jelas. Maka dari itu penting bagi bapak-bapak mencarikan seorang calon guru terbaik, sekolah terbaik untuk anaknya. Iya. Ya kadang-kadang Allah itu memberi misteri jodoh begitu. Ini Khwanifan saya pahamkan karena ada cerita seorang kuliah S1-nya di Singapura. Dia cari wanita Singapura untuk jadi istrinya, nggak ada yang mau. Pindah kuliah S2 ke Australia. Di Australia dia cari yang waktu itu cari-cari keturunan Lebanon begitu untuk jadi istrinya, nggak ada yang mau. Dia pindah ke Jerman untuk S3, kuliah di Jerman, dia cari keturunan Turki untuk jadi istrinya, nggak ada yang mau. Pulang ke Jogja, nikah dengan tetangga sebelah. Ya Allah itu kan ngaturnya indah begitu ya. Jadi agar saya tidak kemana-mana dan menerobos nanti bahasan untuk nanti, saya cukupkan dulu. Allah a'lam bishawab. Karena waktu kita sudah telat 10 menit, sementara sesi berikutnya akan dimulai pukul 4 kalau tidak salah, sehingga kita punya waktu beberapa saat untuk istirahat. Jadi dengan demikian saya akhiri sesi kita. Mohon maaf bagi yang ingin bertanya, silakan nanti mendekati beliau langsung atau ditanyakan di sesi berikutnya. Dengan demikian saya akhiri sesi kita dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.